Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, tokoh masyarakat, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Bapak Longke dan juga kepada Bapak Haji Muhammad Muslaini dan juga kepada Ustadz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, utamanya Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Habib Hashim bin Musayyab bin Yahya Tunggang Parangan, dan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Arsa bin Abdullah Al-Banjari, dan dengan berkat bacaan Ratibul Haddad kita di malam hari ini, dan dengan berkat kemuliaan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu bab yang keempat. Bab keempat, kurban sunnah yang menjadi wajib. Ya. Bab 4, kurban sunnah yang menjadi wajib. Hukum kurban menurut jumhur ulama adalah sunnah. Minggu kemarin kita bersama-sama telah membahas, sepakat jumhurul ulama, baik itu Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hambaliyah, sepakat mereka tentang hukum kurban, yaitu sunnah muakkadah kifayah atau sunnah kifayah al-muakkadah, kecuali satu. Siapa kemarin? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berbeda dengan jumhurul ulama. Imam Abu Hanifah menghukumi kurban, yaitu hukumnya wajib bagi yang mampu, dengan berlandaskan man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk berkurban kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat masjidku, kata Nabi. Maka landasan inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya ibadah kurban adalah wajib. Kurban yang menjadi wajib dengan dua hal. Ya. Kurban akan menjadi wajib dengan dua hal. Kurban ini asalnya hukumnya sunnah. Maka kurban tersebut bisa menjadi wajib hukumnya
karena dua hal. Yang pertama, dengan bernazar. Bernazar maka hukumnya akan menjadi wajib. Contohnya, seandainya aku tahun ini diberi uang oleh Allah Subhanahu wa taala 1 M, maka aku akan berkorban. Kemudian dia dapat uang 1 M, maka wajib hukumnya untuk berkorban. Seperti seseorang yang berkata, aku wajibkan atasku kurban tahun ini. Nah, ini contohnya nazar. Tahun ini wajib bagiku untuk berkurban, maka wajib baginya. Punya, nggak punya, wajib hukumnya. Kenapa? Karena dia sudah bernazar. Sudah bernazar, wajib hukumnya untuk berkurban. Tahun ini aku wajibkan diriku untuk berkurban. Maka ketika kedudukan kurban tersebut menjadi wajib, pertama, si kurban ini, yang berkurban ini nggak boleh sedikit pun makan dagingnya. Wajib seluruh kurbannya dikasihkan kepada orang. Yang kedua, yang berhak mendapatkan kurban wajib yaitu fakir miskin. Orang kaya nggak berhak. Panitia pun nggak boleh mendapatkan kurban tersebut apabila panitianya kaya. Contoh, Pak Longkek mendapatkan amanah kurban wajib. Maka Pak Longkek ini kan orang kaya. Beliau nggak boleh, amin. Allahumma sugih. Mudah-mudahan semuanya sugih semua. Sugih dunia, sugih akhirat. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan cepat punya rumah. Yang belum kawin, mudah-mudahan cepat kawin. Yang uangnya masih sedikit di bank, mudah-mudahan cepat banyak. Apalagi ini waktu mustajabah, makanya banyak doa saya. Waktu mustajabah banyak doa. Ada orang menyerahkan kurban wajib kepada Pak Longkek. Kurban wajib berarti beliau diserai. Kalau kurban sunnah, Pak Longkek diserai, berarti terserah Pak Longkek. Seandainya dagingnya diambil lebih dari separuh, yang dikasihkan orang fakir 3 kilo, tetangganya 1 kilo 1 kilo, nggak masalah. Sebab kedudukan panitia ini apabila sudah menyerahkan dari pihak yang kurban, terserah panitia. Cuma jangan sampai nggak dikasihkan orang. Nah, boleh, harus ada sebagian dikasihkan fakir miskin. Maka Pak Longkek ini nggak boleh sedikit pun memakan daging yang wajib tadi, kurban wajib tadi. Wajib Pak Longkek menyerahkan kepada orang fakir miskin. Harus dikasihkan kepada orang fakir miskin apabila kurban tersebut kurban wajib ya. Apabila kurban tersebut menjadi kurban wajib. Atau aku bernadar kurban tahun ini. Nah, ini bernadar. Yang pertama karena nazar. Karena nazar maka hukumnya wajib. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kenapa diminta oleh Allah, ditagih janjinya oleh Allah? Sebab Nabi Ibrahim setiap tahunnya berkurban, walhasil banyak beliau berkurban. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim berkurban, para malaikat kagum. Otomatis malaikat aja kagum, apalagi tetangganya manusia. Maka datang kepada beliau, wahai Ibrahim, luar biasa kamu Ibrahim. Setiap tahun berkurban beberapa ekor, beribu-ribu ekor. Apa kata beliau? Wahai fulan, seandainya aku dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, la'adbahannahu. Niscaya aku akan kurbankan pula untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu belum punya anak. Nazar, seandainya kata apa? Demi Allah, seandainya aku punya anak, maka aku pun akan kurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama sudah.
Nadar beliau lama, bertahun-tahun, kemudian Allah berikan anak. Berikan anak, yaitu Nabi Ismail. Ketika ketika Nabi Ibrahim ini masih lucu-lucunya, Nabi Ismail masih lucu-lucunya, ada suara, ya Ibrahim, ufi bin adrik, wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu. Terkejut bangun, suruh menyembelih anaknya, karena nadar kan gitu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, akhirnya tahu itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi Ibrahim pernah bernadar untuk menyembelih anaknya bila diberi anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah keterangan tersebut ada dalam Al-Quran, diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Ini nazar, wajib hukumnya. Jadi kurban yang asalnya sunnah, karena dua hal ini, yang pertama nazar, sedangkan yang kedua ta'yin, yaitu menentukan, maka menjadi wajib. Yang kedua dengan menentukan atau ta'yin, maksudnya jika seorang mempunyai seekor kambing, lalu berkata, kambing ini aku pastikan menjadi kurban. Dia punya kambing satu, kambing ini aku pastikan untuk aku jadikan kurban, maka wajib hukumnya. Kambing ini aku pastikan, namanya ta'yin. Ta'yin ini menentukan, memastikan. Kambing ini aku pastikan jadi kurban tahun ini.